Oke, kembali lagi di Movila. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru ya untuk para pemirsa semua di mana politisi PDIP atau yang kita kenal dengan Basuki Purnama atau alias Ahok menilai bahwa tidak ada upaya Presiden Jokowi untuk ikut campur atau cawe-cawe dalam urusan pilkada 2024 ini. Bahkan Presiden Jokowi juga tidak mungkin menjegal Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dengan menyodorkan putra bungsunya yaitu Kaisang Pangarep yang merupakan ketua umum PSI. Nah, hal tersebut ya diungkapkan oleh Ahok dalam program Mata Najwa melalui saluran YouTube-nya Najwa Shihab pada Kamis 4 Juli 2024. Nah, pernyataan Ahok ini, pemirsa, membuat publik itu terheran-heran karena yang kita ketahui bersama bahwa Ahok itu adalah kader dari PDIP. Bahkan Ahok dalam podcastnya dengan Najwa Shihab itu membantah dan terang-terangan terhadap orang-orang yang menolak keberlanjutan pembangunan IKN. Kata Ahok, pembangunan IKN ini itu akan berdampak yang luar biasa nanti kepada pembangunan di Jakarta dan pembangunan-pembangunan di daerah yang lain. Nah, statement Ahok ini oleh sebagian netizen itu dinilai bahwa membantah orang-orang yang selalu menyerang terhadap kinerja Jokowi ya katakanlah seperti Masinton Masaribu atau siapa sudah Sekjen PDP itu Hasto Kristianto dan lain sebagainya. Ya langsung saja kepada cuplikan video terkait dengan statement dari Ahok biar kita tidak berlama-lama atau tidak bertele-tele, langsung saja ya kepada video dan mari kita simak bersama pemirsa. Anda optimis IKN akan berhasil kok? Saya nggak ikutin. Tapi waktu saya di Pertamina itu, saya sangat optimis akan cepat struktur jalan kan. Kita bukan buka hutan baru gitu loh. Kalau mau di Kaltim. Akan lebih cepat, kita punya tanah bisa ribuan hektar segala macam. Jadi Anda termasuk kalau yang cuma pengen jadi ibu kota gitu ya. Lebih cepat kan. Dan nasib Jakarta setelah nanti IKN menjadi ibu kota, Nggak akan ada masalah. Sama, tetap jadi ibu kota, orang pintar banyak di Jakarta, semua orang kaya di sini, bangunan gitu banyak. Yang penting Jakarta dijaga, jangan tenggelam lah. Karena kan kita kan terus turun kan. Nah mau nggak mau kita mesti nyontoh cara Belanda. Gimana cara nutup, cara ya, tapi termasuk posisi pulau reklamasi segala macam gitu. tidak akan posisi ibu kota di Kalimantan tidak akan mengubah arti strategis Jakarta. Iya, saya kira ke depan kan makin bagus kok. Kalau kita lihat dari Jakarta punya desainnya, saya kan tangan-tangan sama Menteri PU zamannya Pak SBY dulu. Kita tuh ada 6 ruas tol dalam kota waktu itu. Terus saya nggak tahu dievaluasi atau enggak. Kita ada 2 auto ring road. Nanti salah satu auto ring road yang lain itu nyambung sampai ke Sentul. Dan bahkan yang berikutnya lagi itu bisa motong kayak Rancamaya semua nyambung. Jadi ke depan ada kereta semacam orang-orang tuh akan mulai tinggal di pinggiran sebetulnya. Oke. Tapi masih temenan sama Pak Jokowi? Ya saya sih merasa, tapi saya nggak tahu dia masih teman sama saya, Pak. Saya sih masih teman. Saya masih merasa tetap teman saya. Kita bareng-bareng kok gitu lama itu ya. Dulu sih kompak banget. Ya kan? Ya kompak lah, karena aku kan kerja harus rajin. Iya, kompak banget dulu. Sekarang udah nggak kompak ya? Nggak juga sih, belum ketemu aja. Kapan terakhir ketemu? 1 tahun lebih lah. Apa waktu itu masih nggak ketemu ya? Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi kan, terus bisa untung sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah saya udah spesialis saya lah kalau pretelin detail gitu. Nah terus kenapa saya masih bercanda gini, bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak, paling enak jadi komut Pak. Nah kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf Pak. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak, saya les Pak. Maksudnya apa terapi? Banyak orang kalau jadi dirut Pak, duitnya banyak Pak. Mungkin 25 sama 100% nih Pak. Saya juga mau nih Pak. Saya bisa dapat, saya kan udah bilang sama Bapak, saya bisa kasih keuntungan 5 miliar. Saya tinggalkan terakhir udah 4,3 miliar. Emang berapa sih gaji dirut sampai apa? Dirut bisa sampai 500 juta. Sebulan? Iya. Kalau komut? 180-an. Tapi itu di luar bonus tantiam dan lain-lain. Kalau itu kan ada untung. Ya, kalau nggak ada untung nggak bisa. Dan kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Dan dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Ya. Itu pun saya turunin baginya ketika untung gitu banyak. Oke. 1%. Jadi malah ngomong itu. Kembali ke Pak Jokowi. Jadi gimana Pak Saya Jokowi? bilang gitu Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak.
Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu, Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu, Pak. Makanya saya kurang minat, saya bilang. Enggak, mesti telepon. Ya, terus saya mesti tanya situasi dari kalau ibu, ternyata ada hubungan yang serius. Saya tadi juga kayak orang saya tanya kan, Bu, ini kan saya di tengah dong. Bu, sama Pak Jokowi itu main sandiwara tuh serius ya, Bu? Saya bilang gitu. Saya kan nggak tahu nih. Itu kata ibu, serius? Waduh, serius, saya kan mesti terjepit dong. Terus saya tanya lagi sama ibu, Bu, kalau gitu saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Ya bisa dong, kan temannya. Ini kapan ini pembicaraan ini? Tahun lalu nih. Oh, tahun lalu ketika terakhir Iya, ketemu. iya. Oke. Sekarang juga ibu gak larang. Terus dia bilang, kemarin baru ngomong sama Pak Pramono lagi makan. Lagi udah, ada ketemu Pak Jokowi nggak? Ada panggil nggak? Belum tuh, gue bilang. Mau tapi apa Terus ya, teman oke aja kan. Terus ibu, kalau memang ketemu Pak Jokowi mau ngomongin apa sekarang? itu yang saya tanya sama Ibu Mega. Ngomong apa, Bu? Saya tanya sama Ibu, Bu, kalau saya ketemu Pak Jokowi itu saya mau ngomong apa ya, Bu ya? Terus apa kata Terus dia Bu? bilang, ya ngomong biasa ngomong apa? Ya ngalor-ngidul lah, ngomong yang lain keluarga. Tapi tetap, ya bukan Bu, pasti dia tanya soal politik nanti Bu. Saya mesti jawabnya gimana? Kata Ibu, ya jawab aja kayak pakai teman katanya. Hebat loh saya Ibu ini. Jawab aja, kayak teman. Terus kamu nggak dipanggil kan? Terus kata Ibu, itu kan presiden, walaupun teman kan presiden. Yang mesti Pak Ahok lah yang minta ketemu. Masa tunggu dipanggil? Oh, tapi menarik tuh omongan Bu Mega. Karena kan terkadang Bu Mega ini susah dibaca kok. Kode-kodenya banyak. Ini aku nemu satu omongan Bu Mega di Rakernas yang minta tolong Ahok terjemahkan. Nah, ini maksudnya Bu Mega apa sih kok? Ini coba kita dengar. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi. Kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Bukan mau mainin yang negatif. Apa maksudnya kok? Sebetulnya Ibu dalam Rakernas itu kan kita kan ikut yang ada yang buat wartawan sama nggak buat wartawan kan. Sebetulnya Ibu tuh lagi ngajar para kader. Ibu tuh marah. Kader ini ngomong di media pakai oposisi lah, pakai koalisi lah. Jadi Ibu bilang, kalau orang di PDI Perjuangan masih gunakan kata oposisi koalisi, sebaiknya jangan jadi ikut PDIP deh, keluar aja. Ini negara ini bukan parlementer. Ada Bu, cerita itu nggak di wartawan sih, cerita panjang lebar. Kita kalau parlementer, kursi sedikit pun, begitu kita tarik kan bubar. Ya. Kalau negara ini enggak, kita udah pilih presiden, kalau udah kalah, betul-betul kasih penuh kuasa pada presiden. Oke, mungkin bukan soal istilah, tetapi apakah akan masuk ikut membantu dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Itu yang Ibu bilang. Kenapa putusan akan diputuskan beliau? Beliau mengatakan, saya ini masuk semacam tim inti beliau lah ya. Nah, jadi kita mungkin tiap 1 bulan, 2 bulan kumpul. 10 orang yang Pak Mahfud ngomong itu loh. Termasuk sama Pak Mahfud itu saya. Nah, jadi beliau tuh ingin membantu Pak Prabowo. Situasi sekarang kan global begitu ini. Dengan pengalaman yang ada ini, sumbangsinya apa? Kan kalau dari parlemen, DPR kan nggak bisa. Tapi membantu di sini jangan diterjemahkan harus jadi Bagian dari pemerintahan. menteri. Karena dalam sistem tata negara kita itu, kalau menteri dari koalisi, kekuasaannya sama. Kira-kira gitu loh. Satu menteri berhenti, bubar nih. Kalau kita kan enggak, kita betul-betul prerogatif presiden. Oke, jadi membantu Makanya di dalam situ ada konteks mati Bu Mega, dia pengen kita membuat kajian-kajian bantu. Minimal mungkin nanti akan kasih ke Pak Prabowo lah. Harusnya solusi seperti ini. Soal dia terima nggak terima itu kan haknya presiden. Beda dengan parlementer kan. Nah kalau soal masuk nggak masuk, saya nggak tahu.
Tapi kalau saya melihat omongan ibu itu semua ya, buat ibu kita dulu lebih susah kok. Zaman SBY aja 10 tahun nggak masuk di dalam. Bagi ibu tuh bukan. Tapi kita juga nggak mau jadi orang di luar pemerintah yang pokoknya apapun nggak. Nggak bisa juga kok di DPR kok. Nah minimal kita jangan ikut-ikutan kalau ini ada salah jalan, salah konsep. Ya kita jangan ikut-ikutan lah. Misalnya makan siang gratis mau bikin menteri, kita nggak bisa cegah. Mau jadi menteri jadi 40, mau 100 nggak bisa cegah kok. Tapi minimal kita bisa sampaikan solusi itu tuh ini loh. Nah itu yang dimaksud ibu sebetulnya. Jadi membantu. Ya, tentu kita bantu dong. Kita nggak mau dong negara ini hancur dong. Ya. Masa kita mau biarin negara ini hancur? Biarkan rakyat 5-10 tahun susah. Nggak mau dong. Ibu bilang, saya nggak tega. Makanya saya bilang gini, orang tanya sama saya, kenapa kamu suka ikut ibu? Pertama, kayak ibu saya. Xiao-nya sama, umur sama. Saya bilang, terus yang penting, beliau selalu ngomong. Kalau saya ngomong sama ibu ya. Jadi mungkin ini Asian value yang benar. Dia bilang gini. Emang yang nggak benar yang mana kok? Ya saya nggak tahu. Karena tadi benar, berarti ada yang nggak benar dong. Ada kalau yang nggak benar, kan ada juga yang value yang pengen dapat nama mengharapkan segala atau judi segala macam kita nggak tahu nih, atau korupsi kita nggak tahu. Dinasti politik itu Asian values yang benar apa nggak? Di Amerika juga sama dinasti politik. Cuma dinasti politik dalam pengertian itu proses kamu naik, rakyat pilih. Ya kan itu sesuatu yang beda kan. Jangan kalau di sini mengkotak-katik sesuatu yang untuk meloloskan seseorang. Itu sesuatu yang berbeda ya. itu bukan Asian values. Nah, itu beda. Ada satu Asian value yang saya anggap ini lebih benar. Kenapa orang ASEAN itu rata-rata jarang berani buat macam-macam? Karena dia takut nama leluhurnya rusak. Nah ini yang dilakukan Ibu Mega tuh nggak? Ibu Mega selalu bilang, kalau saya tidak urus negara ini dengan baik nih Pak Ahok, saya malu sama bapak saya yang mendirikan negara ini, yang sudah berkorban. Saya harus jaga nama baik bapak saya. Nah itu yang selalu saya diajarkan tuh nggak? Kita diajarkan leluhur kita kan, apalagi kalau orang Chinese, anggap leluhur tuh masih doa, masih tungguin, jagain kan kita kan. Kita tuh nggak berani ngelanggar, mencemarkan nama leluhur. Itu sih yang saya pikir daripada ngarepin harta itu not good lah. Kok aku mau nanya terakhir nih, karena tadi kan aku udah bilang nih. Itu udah berapa lama nih? Ya makanya aku mau nanya terakhir. Banyak amat pertanyaan susah-susah. Soalnya kan tadi aku bilang di awal. Aku bilang di awal, aku ngundang Pak Ahok ini banyak topik sebagai politisi yang sudah. Kayaknya mesti bayar honor lama-lama nih. Iya ya, soalnya sekarang udah nggak ada pemasukan Pertamina, susah duit ya kok. Kita adalah. Alhamdulillah. Oke, mungkin saya rasa cukup ya pemirsa terkait dengan penjelasan atau statement dari Ahok. Ya, seperti apa komentar kalian dan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya pemirsa biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.